Oke guys, berjumpa lagi di channel Menjelajah Misteri. Kali ini kita akan podcast mengenai apa yang pernah kita bikin vlog ya, Mas Ridwan ya. Ya, review. Mereview. Dan ini masih bersama Mas Ridwan, sang penjuru penerawang guys. Oke, Gimana Mas Ridwan kabarnya hari ini? baik. Oh baik, setelah sekian lama, udah 4 hari. konten. 4 hari nggak ngonten ya gitu. 4 hari, 4 hari apa berapa hari ya? udah 1 minggu. 1 minggu teman-teman. 2 minggu apa 1 2 minggu lah. minggu? Karena kan kita kemarin kan habis dari itu. Oh ya, hajatan. kemarin ada hajatan, Masih kita libur dulu, masih repot. Kali ini kita akan membicarakan tentang hal-hal horor yang ada di desa kita ya teman-teman. Ini rencana kita itu, kalau ini kan masih berapa subscriber, 40 subscriber kan. Misalnya nih 50 subscriber aja lah, kita akan mereview sumur tua sama irigasi peninggalan masa kolonial Belanda ya teman-teman. Kalau 50 subscriber soalnya itu emang terkenal angker ya itu ya. Buat teman-teman yang kepoin kita terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, agar kita semangat membuat konten. Karena dengan adanya subscribe itu kita lebih rajin ya, lebih semangat. Yang ngomong-ngomong itu, Mas Eksa itu kemana ini? Nggak tahu Mas Eksa sama Mas Pras nggak? Kalau Mas Pras ini kan izin gak ikut konten karena dia ke Bandung pergi. Kalau Mas Eksa Tadi katanya pergi. pergi. Ada urusan. Berarti kita podcast berdua ini udah termasuk bisa lah ini Sama ya. kameramen si Sama Dano. kameramen itu Mas, di belakang itu kameramen. So, kita ini membicarakan tempat yang angker itu, yang pohon sawo yang waktu itu gimana, itu sensasi adrenalin horornya itu gimana? Ya sangat mengerikan itu. Sampai Mas Eksa itu kan sampai kesurupan. Itu kesurupan, kira-kira salahnya Mas Eksa apa itu? Apa dia membuat, kayaknya Mas Eksa itu memanjat pohon itu ya? Iya, sama kan kita udah belum izin itu. Itu kesalahan murni kita lah itu ya. Oke. Lain kali kalau kita mereview tempat, kita harus minta izin, karena itu Kan ada penunggunya itu. iya, itu kita takutnya membuat hal-hal yang mengganggu penunggunya. Untuk kedepannya kita lebih berhati-hati lah untuk menjadi penjelajah misteri ini, karena ini juga membutuhkan mental yang kuat. Karena adanya gangguan makhluk astral, kita bisa menjadi takut. Tapi kita, walaupun kita masih anak kecil, kita tetap berani. Oke Mas Ridwan, di sini ada kopi. Mas Ridwan bisa minum kopi dulu. Oke. Ini ada kopi guys, teman kita, diminumin dulu ya teman-teman, dinikmatin aja. Minum dulu guys, kita kan haus. Karena ini pembicaraan topik di atas, ini jam 1 malam ya teman-teman, kita harus ngopi. Karena di jam-jam sini rawan ngantuk. Kenapa bang podcastnya malam-malam? Karena kalau siang-siang itu nggak ada hal-hal yang mengerikan teman-teman. Berarti kita malam-malam aja. Kalau ada lagi nih yang komen, bang kok kenapa itu kayak hoak-hoak itu bang konten lu? Ini nggak hoak teman-teman, emang kayak gini teman-teman. Ada aja yang neror kita waktu kita ngonten ya. Jadi teman-teman yang bilang ini hoak, emang nggak hoak ini teman-teman, emang nggak hoak. Ini beneran real. Karena kita membuat konten itu apa adanya teman-teman, yang ada kalian saksikan itu juga saya saksikan teman-teman, nyata. Mas Ridwan aja sampai melihat sendiri apa yang waktu itu kita kontenin. Ngomong-ngomong, yang kamar mandi tua yang kita review 2 minggu yang lalu itu gimana itu? Yang Mas Ridwan jelajah itu gimana rasanya? Itu yang kamar mandi yang baru kita konten itu sangat angker itu. Sangat angker. Sampai Kita ada kan suara bertetangga dengan yang punya. sampingnya kamar mandi itu. Yang punya kan udah meninggal. Udah meninggal 2000-an lah. Udah sebelum kita lahir lah. Udah lama ya itu tadi. Berarti kita waktu itu kita udah izin tapi Kita dari dapat narasumbernya itu dari Lekman itu. Nah, dari Lekman itu kan sampai rumahnya itu yang di review itu. Itu katanya itu ada genderuwo yang bisa diajak kompromi untuk mengambil nomor togel. Maksudnya teman-teman yang nanya maksudnya nomor togel itu gimana, jelasin. Itu kan ibarat saya yang mau ngambil. Nah, saya di pohon inilah
Nah saya naruh sesaji di sini sesajen. Lah nanti kalau habis naruh sesajen kan kita kerjasama lah sama genderuwo untuk mencari nomornya itu. Wah, kan nomornya itu pasti kan tembus. Berarti yang genderuwo itu dikasih sesajen, Iya. terus genderuwonya itu ngasih nomor yang tembus itu. Berarti itu teman-teman yang cara kerja ada. Soalnya waktu itu kita jelasinnya kurang tepat karena kita itu apa ya namanya tempatnya angker merinding. Kita kan masih gitu. anak-anak ini masih remaja. Iya. Tapi Belum kita kan mengerti. masih remaja tapi kita kan udah kepo nih baratnya. Tadi kita telusurin sendiri aja. Terus kata Lekman itu kan genderuwonya kan pindah lah kan itu kan rumahnya udah pindah. Iya. Udah digusur. Pindah ke rumah Lekman. Katanya kalau tidur di kamar yang depan itu Iya. dibangunin. Yang kamar belakang. Dibangunin sama penunggunya itu. Iya, juga. genderuwo. Itu banguninnya gimana caranya? Cara banguninnya gimana? Katanya itu kan disenggol-senggol. Dulu kan pernah ada KKN di desa sini. Iya. Nah, KKN-nya itu dibangunin terus dia pingsan terus dibawa ke UGD dulu. Oh, gara-gara itu ya penunggunya itu ya. Berarti termasuk itu angker real teman-teman, itu nggak bohong. Kalau nggak percaya nanti kita podcast bersama Lekman ya. Kalau Ya, Lekman Kalau ini pulang dari videonya tembus 500 penonton, kita podcast dari narasumbernya langsung dah. kita podcast sama Lekman teman-teman karena ini Real. real. Lekman coba kunci jawabannya dari Lekman ya. Karena Lekman itu udah saksi genderuwo lah. Ya udah yang Udah katam lah. udah ngeliat semuanya. Tapi untuk teman-teman nih, kalau yang nanya, bang itu krunya ada berapa orang? 3 apa 4 apa 5? Ya 4 orang guys. Tapi ini nambah 1 5 karena yang eksanya itu kan jarang Ya, ikut nih. kan ada acara terus. Ya, Kita lanjut ke Lekman aja dulu. Lekman ini sebenarnya Lekman kemana ini kok? Lekman itu merantau tapi rumahnya di Tanjung. Rumahnya di Tanjung, Merantaunya berarti ke Bandung. sepi. Sepi, Oh, kosong itu kosong. Pantesan ada Penunggunya. penunggunya. Ini kameramen Mas Dadu ini ponakannya Lekman. Ya, ini Mas Daru ini kameramennya Anak ini indigo ponakannya Lekman. Untuk teman-teman, kalau video ini tembus 2000 penonton, kita sepil muka Daru Iya, teman-teman. sebelum makanya dari yang gandeng. Kalau tembus 2000 penonton karena Mas Daru ini sangat sangat introvert sekali teman-teman. Oke Mas Yuton sambil di Oke. ini minum. kita Kopi-kopi. ceritain dulu Lekman. Lekman ini baca terus ya. Terus itu kan anaknya Lekman itu juga dulu pernah kesurupan itu. Nanti kalau kita bisa saksinya itu Danu itu bisa itu Danu. Udah ya kita sekian dulu di cerita Lekman, kita ganti topik. Kita tadi topik yang itu loh, yang konon katanya di Sendang yang sumur tua itu gimana ya? Itu kalau mbah saya cerita itu dulu pas zaman mudanya kan mbah saya sekarang udah umur Udah berapa ya? 70-an lebih lah. Iyalah. Kurang lebih lah 70. Ya. Udah kan menuju kan maghrib itu kan antri dulu kan tiap Ya. rumah kan belum ada sumur dulu kan. Oh, nyucinya di Ya, sungai. masih di kalian. sumur Oh, itu di sumur ya, di sumur. ya satu desa itu paling ya punya sumur cuma 1 atau 4 orang Iya, lah. karena sumur waktu itu kan mahal itu ya. mewah. Belum biayanya mahal buat sumur. Iya. Nah, kan itu di tengah desa itu di tengah di tengah alas. Iya. Dulu katanya mbahku kan ketinggalan itu gimana ya, sengaja carry dewe dah gimana aja bahasanya, sengaja Terakhir. terakhir Terakhir. terakhir nanti kan maghrib itu Ya. dia cerita sama saya, lihat siluman macan lagi tidur kayak kucing tidur itu loh bang. Wah, dipikir irigasi. Oh, buat teman-teman yang kepo irigasi sama sumurnya, kita nanti review kalau ini tembus berapa ratus subscriber. Enggak sampai berapa ratus lah. 100 aja 100 subscriber kita 50 review ya. lah. 50 nggak apa-apa, kita review buat teman-teman kalau yang kepo nih. Tapi ini kita mereviewnya siang-siang atau malam. Lebih baik kita malam karena kan ini kan konten horor. Teman-teman ngiranya kalau siang kita hoax nanti. Itu irigasinya itu udah zaman Kolonial Belanda ya itu. itu peninggalan itu karena irigasinya itu gimana ya, kayak air terjun tapi nggak air terjun. Oh, Udah buatan Belanda itu. untuk berarti itu buatan Belanda untuk mengairi perkebunan persawahan Maria. Dulu kan persis Belanda kan ada tuh itu sistem irigasi itu. Oh. Belanda itu tuh balas budi. Oh, balas budi ya. Udah dijajah terus kita balas budi, sebelahnya balas budi.
apa terus itu masih udah lama itu, masih sekarang masih ada itu. tapi ini masih berfungsi ya. Ya. Oke guys, berhubung pembahasan kita hari ini udah habis, kali ini kita akan mereview guys. Ini ada tes-tesan merek robot ya guys. Ini sangat tangguh. Ini sangat tangguh ya guys. Ini terbuat dari aluminium tahan karat. Ini kuat guys, menghantar listrik 12 volt karena ini bisa mengetes HP. Ini 10 menit udah 100% HP-nya ini. Kalau teman-teman pengen beli, ini ada link di bawah ini ya teman-teman, kita sediakan link untuk teman-teman yang pengen beli. Ini modelnya kayak gini. Cas-casan Anda rusak bisa beli. Cas-casan Anda rusak bisa beli. Ini modelnya semua HP itu. Minimalis, bagus. Dan ini udah terbaru, ini masih udah plus gratis ini ya teman-teman. Kabel. Oke teman-teman nih, berhubung kita udah selesai, saya dengan hostnya Yovana Naizar, ini siapa? Ridwan Penerawang ya guys. Kali ini kita berdua atau narasumber. Kali ini kita akhiri podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.